Assalamualaikum guys. Oke, pada kesempatan kali ini we will talk about the material is komunikasi sebagai landasan keterampilan counseling. Nah, sebelum itu saya ingin memberitahu kepada teman-teman bahwa saya akan combine the Indonesian and English to explain you the material. Oke, let's start it. Okay, the first of material, what is communication? So, apa itu komunikasi? Communication is process of transfer information or message from communicator to a communicant or receiver. Jadi, komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan oleh seorang pengirim pesan atau yang disebut sebagai komunikator kepada penerima pesan atau yang biasa disebut komunikan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media seperti itu. Okay, the second of material, what is counseling? Counseling menurut Popinski and Pepinski, counseling is interaction between individual, namely counselor and client. Interaction that occur in a professional conditions are carried out and maintained as a tool to facilitate change in client behavior. Jadi, konseling adalah interaksi antara dua orang, yaitu konselor dan klien. Interaksi yang terjadi dalam suasana yang profesional dilakukan dan dijaga sebagai alat untuk memudahkan perubahan-perubahan dalam lingkungan klien itu atau tingkah laku kliennya. Jadi, konseling itu sebuah proses interaksi antara seorang konselor dan konseli atau kliennya. Okay, the next is communication in counseling. Jadi, komunikasi dalam konseling. Communication in counseling is a process of transferring information, thoughts, and attitudes between the counselor and the counselee, which causes a response by using symbols that are understood together. Jadi, komunikasi dalam counseling itu merupakan suatu proses pemindahan informasi. Jadi, pemindahan informasi pikiran serta sikap antara konselor dan si konseli ini atau kliennya yang menimbulkan respon dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahami bersama. And then, characteristic of effective communication. We can see on the screen there are 7 characteristics of effective communication. The first one, clear message, atau biasa yang disebut pesan yang jelas. Pesan yang ingin disampaikan kepada penerima itu haruslah jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Jadi, untuk mempertahankan kebermaknaan dari pesan itu. And the second, correct message. Jadi, informasi yang dikomunikasikan tidak boleh samar atau salah dalam arti apapun itu. Harus bebas dari kesalahan dan tata bahasa. And the third, complete message. Complete message ini adalah pesan yang lengkap. Komunikasi kan adalah dasar pengambilan keputusan. Nah, jika informasinya tidak lengkap, maka dapat menyebabkan keputusan yang salah atau pengambilan keputusan yang salah. Jadi, untuk memperjelas keefektifan komunikasi itu, pesan yang disampaikan haruslah komplit atau lengkap. Nah, yang keempat is precise message. Precise message ini adalah pesan yang tepat. Pesan yang dikirim harus pendek dan ringkas untuk memfasilitasi interpretasi langsung dan mengambil langkah yang diinginkan. Jadi untuk untuk mengartikan sebuah informasi yang maksudnya susah untuk ditelaah atau dimaknai, maka
Precise message ini penting untuk interpretasi langsung dan mengambil langkah yang kita inginkan. Lalu, yang seterusnya adalah reliability. Jadi, keandalan itu pengirim harus yakin dari ujungnya bahwa apapun yang disampaikan benar menurut pengetahuannya. Bahkan penerima harus memiliki kepercayaan pada pengirimnya dan dapat mengandalkan pesan yang dikirim. Lalu selanjutnya adalah consideration of the recipient atau pertimbangan penerima. Untuk keefektifan komunikasi, media komunikasi dan pengaturan fisik lainnya, maka harus direncanakan dan memperhatikan sikap, bahasa, pengetahuan, tingkat pendidikan, dan posisi penerima itu. Jadi seperti itu. And the last is sender's courtesy. Jadi sender's courtesy ini, pesan yang disampaikan itu harus mencerminkan kesopanan, kerendahan hati, dan rasa hormat pengirim terhadap penerima. Jadi seperti itu. And the next ada effective communication in counseling. Oke, yang pertama ada understanding. Understanding ini atau pemahaman ini, komunikasi itu dianggap efektif apabila penerima atau komunikan menerima pemahaman yang cermat atas pesan yang disampaikan oleh pengirim. Yang kedua adalah pleasure atau kesenangan. Kesenangan itu adalah kalau dalam keefektifan komunikasi ya, kesenangan itu berarti dalam komunikasi itu tercipta hubungan yang menyenangkan antara si komunikan dan komunikator. Bisa suasananya bisa kondusif dan bisa mengobrol bersama, saling tegur sapa dan lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah attitude. Yang ketiga adalah attitude. Attitude itu atau sikap itu dalam komunikasi yang efektif ya, pengaruh sikap itu setelah berkomunikasi, maka sikap komunikan itu akan menjadi berubah dan tentunya ke arah yang positif, searah dengan informasi atau pesan yang kita sampaikan kepada komunikan. Lalu yang selanjutnya adalah good relationship. Good relationship ini adalah hubungan yang baik. Hubungan yang baik melalui komunikasi antar pribadi atau kelompok seseorang dapat memperbaiki hubungannya. Dan yang terakhir adalah action atau tindakan. Action itu komunikasi melakukan sesuatu tindakan sesuai dengan apa yang diharapkan komunikator dan ikut berpartisipasi di dalamnya. Oke, karena materinya sudah selesai dari saya, jadi itu saja yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.